Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aura Nur Azahra dari kelas 4B jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 1119013000054. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membahas mengenai materi Project Based Learning. Sejarah singkat mengenai Project Based Learning dimulai pada tahun 1970-an yang muncul pada higher education atau pendidikan tinggi di bidang teknik di Universitas Aalborg and Roskilde di Denmark. Project Based Learning tidak hanya sekadar metode pembelajaran mengenai teknik saja, namun terdapat desain kurikulum yang dapat menimbulkan pertanyaan mendasar tentang pendidikan tinggi. Project Based Learning sebagaimana pembelajaran berbasis masalah lainnya yang menggunakan teori pembelajaran konstruktivistik. Project Based Learning atau PBL memberikan pembelajaran dalam situasi masalah yang nyata bagi mahasiswa sehingga dapat melahirkan pengetahuan yang bersifat permanen. Selain itu, PBL memberikan peluang kepada sistem pembelajaran di mana mahasiswa terlibat secara aktif dalam menyelesaikan proyek baik secara mandiri ataupun kerjasama dalam tim. Sebelum membahas Project Based Learning lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa model pembelajaran merupakan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di dalam kelas untuk menentukan perangkat pembelajaran termasuk buku, kurikulum, dan lain sebagainya. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini merupakan penerapan dari pembelajaran aktif. Model ini memiliki potensi yang sangat besar untuk membuat pembelajaran menjadi semakin menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Pada hakikatnya, project based learning ini dirancang untuk pembelajaran pada pemecahan suatu masalah yang diperlukan investigasi dan pemahaman. Dengan membuat kelompok peserta didik dapat memecahkan suatu permasalahan dan meningkatkan serta melatih keterampilan peserta didik dalam pemecahan masalah, perencanaan, organisasi, dan membuat jalan keluar dari isu yang sedang dikerjakan. Dengan begitu, model project based learning membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang untuk memahami dan melakukan investigasi suatu konsep secara mendalam. Model pembelajaran project based learning memiliki 3 langkah dalam keberlangsungan belajar. Yang pertama dikenal sebagai planning. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah merancang seluruh proyek yang meliputi informasi tujuan, sumber masalah, dan membuat proposal serta mengorganisir pekerjaan yang mencakup kerjasama, memilih topik, serta membuat prediksi dan desain investigasi. Yang kedua, yaitu creating. Pada tahap ini, siswa mengembangkan gagasannya ke dalam suatu presentasi yang akan dipresentasikan di kelas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu processing. Pada tahap ini, terdapat presentasi proyek yang dilakukan oleh siswa tersebut. Pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang keenam, membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!